Ini kitab tingkatan kelasnya atas. Bukan tidak boleh, boleh silakan membaca. Tapi diharapkan sebelum membaca kitab tersebut kita sudah membaca kitab Bidayatul Hidayah. Maka siapa orang yang mau membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka hendaklah dia khatam dulu. Selesai khatam baca kitab ini, boleh urutan tangganya dia masuk di kitab Ihya Ulumuddin yang lebih luas lagi pembahasan, penjabaran dan keterangannya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan kita kaji dari pada kitab Bidayatul Hidayah ini, termasuk yang terakhir adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan bunyi kalimat apa Pak? Masih ingat? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta, bi rahmatika astaghith, min 'adzabika astaghith, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqik tarfata 'ain, wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi as-salihin. Berikutnya doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca dalam setiap doa harian kita. Apakah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah setelah tahiyat, ya, atau sholat sunnah yang lainnya. Berikutnya adalah doa kata Imam Ghazali, "Tsumma qul", kemudian bacalah ma doa qala Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam, diakui oleh Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai syariat doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, supaya orang tak salah paham. Itu kok doanya Nabi Isa. Nabi Isa kan Nabi terdahulu, Nabi sebelum Rasulullah. Kalau bahasa kita itu bukan Nabi kita umat Nabi Muhammad. Kenapa kok pakai doanya Nabi Isa? Setelah diakui oleh Rasulullah dan dijadikan oleh Nabi sebagai doa, maka menjadi doa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita tahu ini dari Nabi Isa adalah secara silsilah aja. Kita tahu ini doa aslinya dari siapa, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Adapun penggunaannya, pemakaiannya siapa? Ya kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi Isa alaihi salam? Allahumma inni asbahtu. Ya, maknanya cakep Pak, maknanya luar biasa. Di antaranya di awal ini doa Nabi Isa tentang menyerahkan takdir ketentuan Allah dengan apa yang akan kita jalani dimulai dari waktu pagi hari. Kita lihat, Allahumma inni asbahtu, ya Allah ya Tuhanku, inni asbahtu, sesungguhnya di waktu pagi hari ini, la astati'u daf'a ma akrah, sesungguhnya di waktu pagi hari ini aku tidak mampu, aku tidak berkuasa menolak sesuatu yang tidak aku suka. Sesuatu yang tidak kita suka apa? Yang tidak enak, bala, musibah, penyakit, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang mungkin kita kecelakaan, macam-macam. Ya, itu namanya al-makruhat, perkara yang tidak kita suka. Sebab pertanyaannya, siapa yang suka dikasih bala? Tidak ada, ya. Bahkan kita tidak boleh minta bala. Jangan minta bala. Musibah jangan minta, tapi ketika diuji, ya kita sabar. Ya. Nah, termasuk sesuatu yang kita tidak suka kan itu musibah-musibah, perkara yang tak enak. Apa dalam hati kita, perasaan kalau susahmu, perasaan kok ragu, perasaan bingung, atau
dalam keluarga kita, perkara yang kita inginkan musibah, atau dalam urusan kerjaan kita, Pak, atau dalam urusan warawirnya kita, perjalanan kita di muka bumi ini, pastikan ada tuh ketentuan Allah yang bakal terjadi yang tidak kita suka, musibah ataupun hal sejenis. Maka kita ngomong waktu pagi hari dari Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya di waktu pagi hari ini aku tidak mampu menolak sesuatu yang tidak aku inginkan, karena semuanya adalah ketentuan dari sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak bisa tolak kalau sudah terjadi gitu. La astati' daf'a ma akrah. Ya, luar biasa ini kalimat yang memasrahkan semua takdir baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La astati', aku tidak mampu menolak sesuatu yang tidak aku suka. Yang namanya sesuatu yang kita tak suka kan pasti Pak, kita pengennya nggak terjadi. Kita pasti ingin menolak sesuatu yang akan merugikan kita. Tapi secara takdir kita nggak bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi. Makanya kalimat ini menunjukkan orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Yang pertama. Yang kedua, wala amliku naf'ana arju, dan aku tidak berkuasa untuk memberikan manfaat yang banyak kepada makhluk sebagaimana yang aku harapkan. Wala amliku naf'ana arju, itu maknanya. Dan aku tidak mampu, tidak berkuasa memberikan manfaat kepada manusia dengan sesuai apa yang aku harapkan. Kita berharap pengen kita ini manusia harus memperbaiki diri dan banyak niatnya baik. Kita pengennya selalu berbaikan dengan manusia. Kita pengennya selalu senyum kepada manusia. Betul tak? Tapi begitu ya, bentrok di jalanan, lagi macet nih. Jalur sebelah sono, sebelah sini. Iya. Kita lagi dari sono jalan kan jalurnya dia, dari sini berbut. Ya Pak, itu kan tadi ini harapan kita ini kan pengennya senyum aja gitu. Tapi apa yang terjadi Pak? Jalur kita diambil misalnya, dikuasai oleh dia, tampang yang pergi dari sono semua. Kita diam kan? Kelamaan kok dimakin berani, makin maju semua. Yang tadinya mau senyum jadi mangkal, kata orang Jawa, kesel. Itu dia. Kita tak mampu, tidak berkuasa memberikan manfaat kepada manusia. Semuanya sesuai dengan harapan kita, pengennya. Ya, memang harus begitu. Harus itu kita memang harus ya, berharap banyak melakukan kebaikan. Aku sih tentu juga. Tapi nanti terjadi ada sesuatu yang kita tak tahu dari itu. Yang dari mulai dari senyum jadi bukan senyum lagi, jadi manyun, jadi monyong, jadi kesal dari itu. Itulah makanya kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala amliku naf'ana arju. Banyak contohnya Pak seperti tadi itu kan. Kita ingin memberikan kebaikan kepada orang bersedekah. Ini bentuk lain, contoh lain. Tapi apa kemampuan kita? Ya segitu doang. Kita ingin memberikan sedekah yang terbaik, pengen gede, pengen memberikan manfaat yang baik buat pengajian nih. Dengan bawa duit kantong hidup, pengen bawa duit cepet. Kalau nggak berucap dah dan jembrungin kantong hidup, pengennya begitu, bagus Pak. Harus ada pengen dulu. Nah, berarti kan pada akhirnya berapa yang dijawab? Dijawabkan sendiri kan? Nggak apa-apa. Artinya kita harus menerima sesuai kemampuan kita ya. Sesuai kemampuan kita
kita menyesuaikan kekayaan kita gitu. Harus ya. Oh pengen sedekah sekian, banyak nih, berian dikit. Bismillah. Ketika kita bisa ngerjain benar-benar segitu, benar berarti. Tapi kadang kan nggak setiap sedekah. Kadang-kadang lurus kita Pak, menang lawan setan. Kadang-kadang kita kalah sama setan. Ya begitulah kehidupan. Maka kita katakan wala amliku naf'an dan aku ya Allah tidak berkuasa, nggak mampu memberikan manfaat yang menyeluruh kepada manusia sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ya. Wa asbahal amru. Sebelum kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diamalkan dengan penyerahan semua kejadian yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'an akrah wa la amliku daf'an arju. Dan aku tidak mampu ya Allah, tidak berkuasa untuk memberikan manfaat kebaikan yang banyak kepada makhluk sesuai dengan apa yang aku harapkan. Kenapa? Wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik. Kita akui dalam doa ini ada karena semua urusan di tanganmu ya Allah, bukan di tangan selainmu. Semua kejadian sesuatu kehendak ini, makanya penting melihat kejadian sesuatu itu bukan secara melihat orangnya, tapi ada hikmahnya. Kalau udah terjadi, ya udah, berarti ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kejadian itu. Ya, ini maknanya waspada amru biyadik. Yang terjadi ini semua sudah kehendak Allah. Waspada amru biyadik, dan semua urusan di tanganmu ya Allah, dalam kekuasaanmu, bukan kekuasaan orang lain. Wasbahtu murtahadan bi'amal, sedangkan aku mengandalkan di pagi hari ini mengandalkan amalan ibadah. Kita ngandelin amal ibadah kita. Amal ibadah kita bisa terbakar. Ya. Maka kalau kita mengandal amal ibadah kita pasti jauh daripada apa yang menjadi kebaikan. Tapi kita berusaha untuk selalu melakukan kebaikan. Fala faqira aqrabu ilaik. Ya Allah, maka tidak ada orang yang paling butuh kepada Engkau selain aku. Tidak ada manusia yang paling butuh kepada Engkau ya Allah selain aku. Jadi kita ngakuin diri kita orang yang sangat fakir. Fakir itu apa? Butuh. Fala faqira aqrabu minni ilaik.
Ya Allah, tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku dalam kebutuhanku kepadanya. Tidak ada orang yang lebih fakir ya, daripada diriku, karena aku sangat membutuhkanmu ya Allah. Saking begitu fakirnya kita Pak, kita sangat 1000% membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa makhluk manusia yang tidak butuh Allah, maka dia al-kibriya, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Maka ciri orang sombong adalah tidak mengangkat tangan ketika berdoa, atau orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa berarti orang yang memang fakir, afqar, yang paling fakir, yang paling membutuhkan Allah. Itulah konsep kita. Maka setiap keadaan kita lagi di mana aja, nggak ada yang kita minta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling fakir kita, yang paling butuh, kita harus merasa seperti itu. Walau ghaniya an minka anni, dan tidak ada yang lebih berkecukupan dariku selain Engkau ya Allah. Allahumma la tushmit bi aduwi. Ini sering ya, kalimat-kalimat lain sering dibaca oleh kadang-kadang para ulama di dalam doa-doa ini. Allahumma la tushmit bi aduwi. Ya Allah ya Tuhanku, la tushmit, jangan kau bikin senang musuhku gara-gara musibah yang terjadi kepadaku. Itu maksudnya la tushmit bi aduwi. Tushmit maknanya ay la tafrah. Ya Allah, la tanzil bi baliyah tafra'ani. Artinya la tushmit bi aduwi, ya Allah jangan kau turunkan musibah yang dengan musibah tersebut musuhku jadi girang. La tushmit bi aduwi. Artinya kita minta dihindarkan dari bala dan musibah. Pasti itu ada, ya, karena ada musuh. Musuh ini bukan manusia. Musuh yang paling nyata, kalau sekali ingat kita, asyik pun manusia jadi musuh karena ada setan di dalamnya. Ya, inna syaitan lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata, jadiin dia perjanjian sebagai musuh selama-lamanya. Ya, ada musuh dari berupa syahwat, musuh. Kalau dalam hadis lain, ada aduika ma fi qalbi. Kalau kita mau tahu musuh yang paling musuh kita siapa? Bukan manusia. Tapi apa? Ada aduik yang ada dalam hati kita, itu musuh. Syahwat, setan, iblis, girang. Kalau kita kena musibah, makanya kita minta kepada Allah, jangan kau berikan saya musibah ya Allah, yang dengan musibah itu setan jadi girang. Itu mana la tushmit bi aduwi, atau bisa juga diartikan musuh secara lahir, orang yang tak suka kepada kita. Karena tadi dia, karena itu kemasukan setan, ada setan itu. La tushmit bi aduwi, jangan kau turunkan bala musibah kepadaku ya Allah sehingga membuat senang musuhku. Wala tasuddi sadiqi, apa lagi? Dan jangan kau berikan musibah, wala musibah tuhsinu sadiq fi muddi, dan juga jangan kau berikan musibah kepadaku ya Allah yang dengan musibah itu temanku jadi sedih juga. Itu mana wala tasuddi sadiqi, jangan kau membuat susah temanku ya Allah. Ini kita minta kepada Allah ya. Bebas minta kepada Allah boleh ya. Selama kita berusaha melakukan itu semua dengan doa dan ikhtiar kita. Itu makna wala tasuddi sadiqi. Ya, jadi ada dua tuh. Jangan kau berikan kami musibah ya Allah yang bikin senang musuh. Juga jangan kau berikan kami musibah ya Allah yang bikin susah teman-teman kami. Jadi kita sayang ke teman-teman kita. Jangan sampai dia melihat kita kena musibah jadi sedih juga. Ya intinya kita meminta dihindarkan dari musibah. Ya. Wala taj'al dunya akbar hammi. Apa itu? Sering kita dengar. Dan jangan ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini harta, materi, benda, macam-macam semuanya, jabatan, pekerjaan. Ya Allah,
Dia semestinya dibaca nih ya, pejabat-pejabat ini. Pejabat kan kelihatannya cari dunia. Ya, kalau dia udah mari kita tahu sendiri itu. Harus baca kenapa? Wala la taj'al dunya akbar hammi. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia terbesarnya keinginan. Kalau keinginan besarnya dunia, ya udah mengharapkan segala cara. Mau nindas rakyat, mau rakyat miskin, melarat, mampu pikirin aja dia. Ya, karena kan akbar hammu dunia. Keinginan terbesarnya dunia. Kita juga begitu. Ya, bukan pejabat doang, kita juga. Jangan sampai yang nanti dikatakan pembut dunia, cinta dunia. Kenapa? Takut kehilangan dunia, takut habis hartanya dan macam-macam. Wala taj'al dunya akbar hammu. Maka dari ya, sedekah ini adalah gambaran menghilangkan hubbud dunia. Makanya ciri-ciri orang hubbud dunia tidak mau bersedekah. Alhamdulillah kita tetap termasuk hubbud dunia karena kita setiap ngaji bawa harta uang untuk kita sedekahkan. Wala mablagha ilmi, dan juga ya Allah jangan kau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan. Ya, jadi puncak kekayaan, puncak syahwatnya, puncak keinginan, atau puncak intelektual. Dia menjadi orang terkenal dengan kepintarannya. Bukan. Ya, semuanya itu tidak ada nilainya kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Terakhir kalimat dari doa yang dibaca oleh Sayyidina Isa, wala tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ay la taj'al man la ya'tifu alayya qahiran alayya bi sabab dhanbi anta. Apa itu? Ya Allah, jangan kau jadikan seseorang menguasai diriku. Ya. Jangan kau jadikan seseorang ya Allah. Nah, seseorang ini yang gimana? Seseorang yang tidak sayang kepadaku. Artinya orang yang tidak punya sifat rahmat. Jangan kau jadikan ya Allah seseorang yang tidak punya sifat rahmat menguasai diriku. Kalau kita dikuasai sama orang-orang yang punya sifat rahmat, maka bagus. Ya, karena orang-orang baik berarti orang rahmat itu punya sifat kasih sayang. Kita bertemu dengan orang yang punya kasih sayang. Disuruh ngapain aja sama orang yang soleh kan maksudnya. Orang yang punya sifat rahmat itu orang soleh. Ya, kita nggak apa-apa bergaul, apa yang mereka perintahkan kita kerjain selama itu kebaikan. Tapi kalau ada orang yang tidak suka sama kita, orang yang benci kepada kita, nanti kita minta sama Allah jangan sampai dia menguasai diri kita. Dan kita jangan mau dikuasai oleh orang yang tidak punya sifat sayang kepada kita. Jadi maknanya wala tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Jangan kau jadikan seseorang yang tidak memiliki sifat sayang kepada Allah sebagai orang yang menguasai diriku gara-gara sebab dosaku. Kadang-kadang begitu terakhir bahwa Allah bisa saja membalas musibah kepada seseorang tergantung dosaku. Ada orang diuji sama Allah untuk dihapus dosanya dengan hidup fakir, miskin terus. Ya harus sabar, harus akui dia mungkin banyak dosa kita dan itu. Ada nggak miskin, ada berkecukupan. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang mau mencelakakan diri dia. Ya, kita minta juga jangan sampai orang seperti itu menguasai diri kita. Mungkin Allah mau ngapus dosa kita dengan cara seperti itu. Tapi kita minta ya Allah jangan kau jadikan orang yang punya sifat rahmat menguasai diriku, mengatur diriku karena sebab dosa. Mudah-mudahan doa yang sudah kita baca bagian dari permintaan kita juga. Ya, meskipun kita tidak baca secara khusus, ini sudah dikaji, makna kita paham. Nanti tinggal ambil mana doa-doa yang sudah diajar oleh Rasulullah. Silakan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Maka dikatakan kummad'u bima badalaka min ad-da'awat al-masyhurah. Maka berdoalah engkau dengan doa-doa yang kau sudah lihat, yang sudah kau dengar dari doa-doa yang masyhur.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus taufik dan hidayah kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi